Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali lagi di video tutorial e-learning ya. Ini membahas seputar UTS. Jadi mahasiswa-mahasiswi gimana UTS-nya lancar 2 hari kemarin? Error? Nggak mungkin kalau error mah ya. Paling ya keluar sendiri gitu kan. Terus eh tiba-tiba ada notif keluar, jenggol dikit keluar gitu kan. Itu agar fokus aja sebenarnya ya. Jadi kemarin tuh mungkin karena dadakan juga ya, habis lebaran mungkin ya. Habis lebaran jadi saya belum sempet buat videonya gitu ya. Belum sempet bikin video untuk tutorial gitu. Sebenarnya UTS ini tidak perlu tutorial karena mudah gitu. Cuman di situ untuk mengingatkan lagi atau menegaskan lagi kepada mahasiswa-mahasiswa SIA Landina agar lebih prepare, lebih persiapan ya. Karena UTS ini termasuk dengan ujian gitu ya. Dimana ujian itu harus jujur, tidak boleh menyontek gitu kan. Jadi dengan dengan skill kemampuan masing-masing dari mahasiswa-mahasiswa ya. Mungkin ada beberapa mahasiswa, wah ini aplikasi apa sih, susah banget ngaksesnya gitu kan. Sudah bukan ya, dibilang susahnya itu di UTS ya mungkin ya. Karena keluar sendiri gitu. Oke, yang pertama nih untuk aturan aturan pada UTS ya. Mungkin nanti UAS juga berlaku kayaknya ya. Ini diharapkan persiapkan 5 menit sebelum UTS. Kalau bisa sih sejam gitu siapinnya ya kan biar mantap gitu. Nah, oke, yang pertama ini mode desktop terlebih dahulu bagi pengguna handphone. Tapi yang ini udah saya toleransi ya. Jadi ini saat UTS pun masih bisa di mode desktop gitu. Saat UTS kemarin mungkin ya namanya juga percobaan gitu kan ya. Karena kan yang namanya aplikasi itu kan pasti jelek dulu gitu kan, masih banyak bug lah, masih banyak ini itu. Tapi seiring dengan human error, seiring dengannya percobaan, itu aplikasi akan semakin berkembang gitu. Jadi nanti setelah UTS, setelah UAS, setelah ujian, itu akan dievaluasi apa kurangnya dari aplikasi e-learning ini smart ini ya. Oke, yang mode desktop ini mungkin udah saya perbaiki ya. Terus aktifkan mode jangan ganggu. Nah, ini nih yang harus kalian aktifkan gitu, yang harus diaktifkan oleh mahasiswa-mahasiswi. Bisi atau takutnya saat kalian UTS, pacar, istri, suami itu nelpon gitu ya. Atau enggak ibu, ayah itu atau teman-teman terdekat atau orang-orang yang akan menelepon ketika UTS gitu kan. Nah, otomatis itu akan mengeluarkan tab tab browser ke halaman panggilan gitu ya kan. Makanya di sini saya pakai fitur yang menggunakan ini mode jangan ganggu gitu, karena kalau yang namanya ujian tuh fokus ujian, jangan pikirannya jangan sana kemari gitu kan. Bisi ayah takutnya ada pinjol gitu kan yang tiba-tiba datang ke rumah gitu kan. Nelponin gitu, takutnya kan kita nggak tahu, ini mah contoh aja gitu kan. Nah, makanya di sini aktifkan mode jangan ganggu. Terus pastikan yang ketiga ini, pastikan HP, komputer atau PC itu tidak mati saat ujian. Gitu ya. Kalau di HP mah kayaknya mode tidur. Mode tidur kan itu ada 15 detik, 1 menit kan. Nah, kalau bisa itu di nonaktifkan dulu gitu kan. Nah, kemudian yang empat, saat ujian HP atau laptop jangan sambil dicas kalau bisa ya. Tapi kalau misalnya memang lowbat itu dicas saja, tidak apa-apa gitu kan ya. Jadi nomor 4 ini opsional lah sebenarnya. Saya tulis di sini opsional aja. Tapi kalau bisa itu jangan sambil dicas gitu. Nah, bisa mengganggu gitu kan, bisa mengganggu ujian mahasiswa-mahasiswa. Kemudian nomor 5 ini durasinya 60 menit ya. Jadi 1 jam ya, sesuai jadwal yang ada gitu.
Jadi kalau misalnya kalian mulai di waktu, atau enggak gini, misalnya contoh, kalian mulai dari jam 12.30 atau enggak 12.20, sedangkan ujiannya UTS-nya itu mulai jam 12 pas. Otomatis waktu 20 menit itu akan terpotong gitu. Jadi pas kalian mulai itu otomatis terpotong 20 menit sehingga kalian mengerjakan cuma 40 menit. Gitu ya. Kenapa sih dibuat seperti ini, Pak? Gitu kan. Ketat banget ya, untuk disiplin gitu kan. Ini untuk disiplin. Jadi tepat waktu itu lebih bagus. Kalau tepat waktu kan dapat 60 menit tuh. Tapi kalau kalian terlambat 20 menit, ya berarti ini cuma 40 menit. Sayang banget 20 menitnya gitu kan. Pak, gimana kalau misalnya eh, terlambatnya 1 jam, ya berarti itu mah lewat gitu kan. Takutnya ada mahasiswa yang habis begadang gitu main ML. Paginya bangunnya 10, wah itu mah udah aja lewat gitu kan. Ya, gitu. Nah, nanti kalau misalnya lewat bisa hubungi operator atau dosen untuk meminta remedial atau susulan gitu ya. Terus nomor 6, nah ini nomor 6 nih. Jangan sama sekali mengklik apapun selain mengerjakan soal UTS gitu. Jadi saat mengerjakan soal UTS itu jangan klik tab baru, jangan lihat chat GPT, jangan lihat ini misal tab baru gini jangan, terus lihat WA misalnya jangan ya. Ini jangan buka apapun selain aplikasi ini gitu, karena fokus untuk UTS gitu. Mungkin mahasiswa juga ada yang nggak suka gitu sama aplikasi ini tuh karena terlalu ketat ya, mohon maaf aja gitu kan, karena memang ini yang dibutuhkan oleh kampus gitu, kejujuran ya, karena banyak kok orang yang pintar tapi tidak jujur gitu ya. Kalau jadi ini melatih kalian aja gitu, melatih kita semua agar bisa jujur. Awal-awal sih memang panik, kalian panik, saya panik, operator panik mungkin ya. Jadi semuanya itu panik. Tapi nanti seiring berjalannya waktu, itu kalian akan terbiasa tuh UTS seperti ini gitu kan, ketat seperti ini tuh terbiasa itu. Ya, akan terbiasa. Memang awal-awal sih namanya migrasi ya, namanya dari yang asalnya Google Form kemudian menggunakan kecerdasan buatan, ini termasuk aplikasi kecerdasan buatan gitu. Nah, itu kalian akan tidak biasa gitu. Wah, terlalu ribet, wah, terlalu pusing gitu kan. Wah, ini mah aplikasinya terlalu ketat gitu. Itu karena mungkin kalian belum terbiasa gitu, belum ada hal yang belum kalian mengerti dari sebuah fitur ini. Tuh. Oke, kita coba untuk memulai UTS ya. Di sini saya contoh dari mahasiswa Abdul Kudus ya. Salah satu mahasiswa ini lokal ya. Jadi ini bukan online. Ini lokal host, jadi ada di laptop saya karena matkulnya juga cuma satu tuh. Matkulnya cuma satu. Kita coba UTS di sini. Nomor 1 matkulnya itu adalah aplikasi komputer perbankan syariah, di mana tanggalnya itu tanggal sekarang nih, tanggal 12 hari Sabtu ya. Waktunya itu jam 12 mulainya. Selesainya jam malam. Wah, lama banget ya. Ya iyalah, bebas ini saya yang buat gitu kan. Kalau yang di Smart itu operator yang buat, kalau ini kan bebas, saya yang buat. Oke, ketika dimulai otomatis soal itu akan teracak. Ini acak-acakan ini. Nih. Jadi antara mahasiswa A dengan mahasiswa B itu berantakan soalnya. Walaupun dosen nyusun gitu, buat itu nyusun 1 2 3 4 5 gitu kan. Tersusun, tetap ke mahasiswanya itu antara soal 1 dan soal 2 ini beda. Mahasiswa A dan mahasiswa B beda itu. Nomor satunya itu akan beda. Tidak akan sama. Jadi walaupun ya kerjasama pun beda nomornya gitu kan. Termasuk pilihan gandanya ya. Pilihan gandanya ini akan berbeda. Nah, ini pilihan gandanya akan berbeda. Mungkin di Ismart ini tersusun ya A B C D E gitu kan. Tapi sebenarnya di dalamnya itu berbeda gitu. Pak, jawaban benernya gimana? Sama nggak? Sama jawaban bener mah. Misalnya yang nomor 2 ini A, jawaban benernya sama, semua juga A gitu kan. Tapi urutannya, susunannya itu yang A itu bisa di E gitu. Bisa pindah ke E gitu. Jadi
nggak akan semua mahasiswa sama gitu, walaupun nanti ada satu momen di mana mahasiswa itu akan ketemu nih, wah ini soalnya sama nih, tetap pilihannya beda ya. Ini agar tidak ada kerjasama itu tujuannya. Jadi ya intinya kejujuran dan disiplin gitu ya. Oke, ketika mengerjakan soal ini untuk mode komputer ya, mode komputer itu seperti ini, besar gitu, lebar. Nanti untuk mode HP itu ukurannya segini ya, ukurannya itu segini nih. Jadi ukuran HP itu cuman segini, ini masih bisa nih. Nah nanti untuk soalnya itu bisa di menu sebelah sini. Yang untuk ukuran HP itu bisa di menu sebelah sini nih. Ini ada menu, nanti klik. Nah di sini kan ada soal 1, 2, 3. Nanti kalian pilih aja soal 1 gitu, terus isi next. Oh tadi salah, bukan nomor, bukan A, itu mah C, bisa diganti ya, next gitu. Nah nanti oh bener ding A ya, gitu kan. Ya, jadi bisa diganti kalau misalnya kalian ragu gini jawabannya apa ya. Untuk soal ini contoh. Nah terus di sebelah sini ini adalah jam atau timer ya, dikarenakan tadi kan timernya itu jam malam, jam 12-an, jadi sisanya 4 jam lagi gitu. Masih lama ini gitu kan ya. Tapi nanti di Ismart yang di operator cuma sejam. Kalau kalian terlambat ya udah terlambat gitu kan. Misalkan terlambat 30 menit ya berarti ngerjainnya nanti 30 menit. Kalau kalian terlambat 50 menit berarti nanti kalian ngerjakannya 10 menit gitu. Sayang banget gitu kan. Nah, makanya nanti standby aja di aplikasi menunggu waktunya tiba untuk susulan atau untuk US nanti. Nah, kemudian untuk notifikasi ini sudah saya perbaiki, jadi di mana kalian bisa buka pindah ke sini, pindah tuh nggak keluar kan, ke sini nggak keluar, terus saya klik lagi ini nggak keluar tuh kan, tab baru nggak keluar, tapi waktunya 10 detik. Jadi kelonggaran ketatnya itu dikasih waktu 10 detik. Saya contoh, ini saya mau nyontek, ini apa ya jawabannya ya, misalnya set. Nah itu dibuka di sini, selama nggak balik lagi ke sini dalam 10 detik itu akan keluar ininya gitu. Smart ini akan keluar. Saya coba ya, saya buka tab baru, kita tunggu 10 detik, ini akan loading otomatis nih. Jadi yang di sini ini akan loading otomatis nih ya, 10 detik kan, kita tunggu ya. Nah lihat tuh keluar sendiri. Jadi ada notif, ada apapun itu, selama notifnya nggak hilang 10 detik, nggak dihilangkan buru-buru, selama 10 detik itu bakal keluar ya. Jadi walaupun ada notif bisa keluar asalkan lama gitu. Kalau notifnya sebentar ya nggak akan keluar gitu kan. Dan ini nggak bisa balik lagi ya, kalian nggak bisa kembali ke sini back gini, nggak bisa, atau reload pun nggak bisa. Ini nggak bisa ya, nggak bisa kembali lagi karena ya udah statusnya itu selesai ya. Walaupun kalian baru ngerjain baru dua tapi udah selesai gitu ya, mau tidak mau ini minta remedial atau minta susulan. Nanti tergantung dosennya mau diremed atau susulan. Biasanya sih kalau banyak itu susulan, tapi kalau sedikit ya paling remedial aja gitu kan ya. Nah itu salah satu contoh kalau misalnya kalian menyontek gitu ya. Kenapa sih dibuat ketat gitu kan ya, untuk kejujuran ya intinya gitu. Oke, yang kedua kita coba nih waktunya kita persempit ya. Kita persempit waktunya nih. Di sini kan jam 12 waktunya, kita buat jadi jam, kita rubah jadi jam 19.29.00. Nah, ini otomatis akan mulai lagi ya. Mulai. Nah, di sini waktunya cuma 27 detik, lihat. Ya kan? Karena beresnya itu jam 19.29 gitu. Jadi waktunya cuma 17 detik. Ini kalau kalian kerjakan otomatis akan keluar dengan sendirinya. Ini kita tunggu sampai ini 0.00 ya. Kalau sudah 0.00 itu akan close dengan sendirinya gitu. Ya berarti habis waktunya. Nah, kan? Habis waktunya gitu kan. Jadi ya intinya disiplin gitu, tepat waktu dan jujur
gitu. Ya, jadi sekarang kampus STI Irandin itu jujur, disiplin, dan tepat waktu. Gitu. Ya, mungkin sekian ya dari saya untuk UTS ini. Ya sebenarnya gampang, cuman klik next 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 gitu kan. Tutorialnya tuh nggak sulit, cuman ada beberapa peraturan yang harus dipenuhi. Nah, peraturannya itu adalah yang pertama, kalau ini udah di-fix, yang pertama ini udah di-fix ya. Kalau yang ini kalau bisa sih gunakan gitu. Takutnya ada yang nelpon atau nge-WA atau enggak ya pokoknya paling ngeri sih telepon ya. Terus ini pastikan tidak mati ya mode layarnya itu. Tapi selama 10 detik itu masih aman. Asalkan jangan lewat dari 10 detik. Jadi peraturan ini semua asalkan tidak melebihi 10 detik itu masih aman. Ya. Tapi kalau udah 10 detik ke atas ya keluar gitu. Nah, ini kan video akan diupload ke YouTube ya. Jadi saya tunggu komentar mahasiswa tentang tanggapan ini ya. Jadi mahasiswa-mahasiswi tolong berikan komentar sehingga untuk masukan saya nanti ke depannya gitu, nyamannya seperti apa gitu. Tapi nyaman itu dalam artian jujur, disiplin, dan tepat waktu. Kalau misalnya Pak ilangin aja mode ketatnya, ya itu mah nggak bisa gitu kan. Itu mah nggak bisa gitu kan. Jadi sarannya itu adalah jujur, disiplin, dan tepat waktu gitu. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.